Ibu, 4 hari yang lalu ada sepasang selebritis yang meninggal dunia. Siapa namanya tuh? Apa? Bu, Vanessa sendirian apa sama suaminya? Siapa nama suaminya? Bibi. Apa? Padahal kejadian ini Jombang, orang Riau tahu. Bu, Pak, nah itu Vanessa sama Bibi meninggal dunia usia tua apa muda? Punya anak besar kecil? Anaknya berapa? Siapa namanya anaknya? Jadi kembali lagi, Dafa, salamannya gimana mana? Nah, kelak anak kita cium tangan Bapak Ibu, biasakan kita cium lagi. Kita peluk, silakan pilih ubun-ubunnya atau jidatnya atau pipinya atau tadi sambil doakan. Naik kereta pakai kacamata, jangan ada dusta di antara kita. Ikhlas ya doanya. Yuk kita minta pada Allah. Kenapa Pak Ibu kita doakan? Pertama, kita sedang berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu bait min buyutillah, dan 40 orang mengucapkan lisan amin. Derajat doa itu laksana hanya wali Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian lisan yang mengucap amin, saya nggak tahu lisan yang mana Allah mengijabah doa-doa kita. Kita minta pada Allah untuk ketua DKM dan jajarannya, untuk para orang tua kita, untuk para guru-guru kita, semoga selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridhaan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, Bu, Ibu mau juga didoain? Bapak aminkan ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah jadikan istri kita, termasuk ibu yang ada di sini, juga mungkin istri kita gak hadir. Ya Allah, mudah-mudahan selalu mendampingi suaminya, mengayomi putra putrinya. Allah jadikan istri buat suami istri yang cantik, yang selalu membuat suami tambah simpati. Kalau lagi keluar maupun di luar, matanya gak suka ngelirik-lirik. Ibadah pada Allahnya makin fanatik. Yang fardu, yang sunnah dijaga secara apik. Bergaul dengan suami, orang tua, mertua, tetangga, gak punya jiwa munafik. Cinta sayang suami bertambah setiap detik. Rasa makin as. Duduk kadang pakai baju bak, kadang duduk sambil ngemil kering. Kebetulan yang tausiah namanya Ustaz Tau. Bu, Ibu, saya doain begitu jujur loh. Fenomena yang ada belakangan ini banyak banget di luar, perempuan-perempuan yang pada nggak punya iman suka godain laki orang. Betul nggak Pak? Banyak. Tapi walaupun yang godain suaminya di luar banyak, tapi karena di rumah punya istri hatinya tidak munafik, ibadah Allah fanatik, suami akan tetap menjaga sumpah setia pernikahannya. Dia akan berkata sama yang goda, maaf ya, barang antik di kursi goyang, punya opah punya opah. Jujur, perempuan cantik di luar banyak yang kata sayang, tapi cinta papa hanya buat mama. Amin. Adik-adiknya itu buat bapaknya ya. Nah, kalau buat adik-adik bukan itu bantunya. Kalau buat adik-adik yang ini, keluarkan suaranya. Siap jawab ya? Siap jawab ya? Cinta nggak dengan baginda Rasulullah? Bukan waktu, bukan. Jawab nih, cinta nggak dengan baginda Rasulullah? Saya nggak dengan baginda Rasulullah. Karena cinta dan sayang dengan baginda Rasul, jawab yang jujur, Rasulullah mengajarkan nggak pacaran? Rasulullah mengajarkan gak pacaran? Tapi kalau Rasulullah tidak mengajarkan pacaran, berarti pacaran manfaat apa maksiat? Tapi kalau pacaran maksiat
maksiat kira-kira isinya pahala apa dosa? Jadi kalau tahu pacaran maksiat dan isinya dosa, habis ngaji malam hari ini janji yang punya pacar terusin apa putusin? Bu, Pak, setuju nggak tuh namanya? Setuju. Nah, waktunya baru yang ini. Baru kata-kata cakepnya. Jangan dulu minum Fanta sebelum minum Coca-Cola. Jangan dulu ngomongin cinta sebelum selesai sekolah. Betul? Ya, nanti kalau udah selesai sekolah, udah selesai SMA, udah selesai S1, udah bisa jadi orang tua, ada mau nikah, boleh. Syaratnya 4. Berapa syaratnya? Berapa syaratnya? Ingat nih, tanamkan dalam hati kalian. Berapa syaratnya? Kepiting di dalam kerang, kerangnya dijepit batu, pasang kuping dia terang, saya sebutkan satu persatu. Ya, oke. Ada toket ketimpuk batu, oke lah kalau tok begitu. Ada berapa tadi? Pertama, boleh nanti kalau selesai sekolah, syarat yang ditanamkan dalam hati untuk calon istri, akidahnya harus sama. Apa nak? Akidahnya harus. Ibu bapak setuju kan nih anak-anak dia jadi begitu, Bu? Jadi yang pertama syaratnya apa? Akidahnya harus pertama. Kedua nasab keturunannya harus jelas. Siapa ayahandanya, siapa ibundanya, siapa kakek neneknya, di mana tinggalnya, paham? Yang ketiga, bicara materi itu relatif. Bicara keempat, jelas juga, lihat juga cantiknya. Iya, ya, jangan sampai beli kucing dalam karung, oke? Gitu. Jadi ada berapa syaratnya? Kalau sudah terpenuhi, baru apa? Ngomong sama calon mertuanya, Pak, kenapa nak? Aku mau naik onta. Cakepnya mana? Aku mau naik onta. Aku harus sampai ke Mekah. Aku berani bicara cinta dan aku berani buat menikah. Tapi tidak sekarang. Nanti kalau sudah selesai sekolah. Kalau sekarang tadi dulu yang gampang-gampangnya, jangan dulu minum Fan sebelum minum Coca-Cola. Jangan dulu bicara cinta sebelum selesai sekolah. Coba jangan dulu minum Fan sebelum minum Coca-Cola. Jangan dulu bicara cinta sebelum selesai. Paham? Jelas? Bapak Ibu maafin ya, saya ingin kepada mereka karena mereka ini adalah generasi kita ke depan. Syekh Mustafa Al-Gulayani menyatakan Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda-pemudi sekarang akan menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang. Langsung masuk poinnya saja, Pak, Bu, Adik, anakku sayang. Nah, halo, kita kan dulu ya. Ustaz mau tanya, kalian kan sekarang masih jadi anak-anak, ya. Ntar 20 tahun ke depan kalian akan menjadi pemimpin, menanjutkan tongkat estafet kepemimpinan syiar dakwah yang ada di Masjid Jami Al-Qur'an ini. Siap nggak seperti itu? Siap nggak? Ustaz namanya juga bapak ibunya kalau bantu jawab, anak itu berapa huruf? Berapa huruf? Yuk sebut nak. Pertama apa? Kedua? Ketiga? Keempat? Berapa huruf semuanya? Malam ini kita ngaji tidak banyak-banyak, 4 huruf saja. Pak, Bu, A, N, A, K. Berapa huruf? Tapi mudah-mudahan 4 huruf ini betul-betul sampai rumah nempel semuanya. Nah, jadi anak tadi berapa huruf nak? Berapa huruf? Bantu lagi nak? Bantu pertama apa? Kedua? 4 huruf. Pak,
rahimakumullah, di Quran surat ke-16 juz ke-14 ayat ke-78. Saya ngomongnya tidak terlalu cepat-cepat biar betul-betul nempel. Yang di handphonenya ada aplikasi Quran, silahkan dibuka. Surat ke-16 juz ke-14 ayat ke-78. Baru dua kali saya ulang, yang ketiga saya ulangi. Quran surat ke-16 juz ke-14 ayat ke-78. Nah, ingatnya nak, surat ke berapa nak? 16. Juz berapa? 14. Ayat berapa? Diingat ya, diingat ya. Surat ke berapa? 16. Juz berapa? Ayat ke berapa? Sekarang anak-anaknya diam. Coba saya tanya bapak ibunya. Bapak ibu, surat ke berapa? Alhamdulillah. Juz berapa? Ayat berapa? Bapak ibu, saya jangan dibilang cerewet, karena jujur menghafalkan Quran gak segampang kayak menghafalkan nyanyian. Ini pun walaupun udah saya ulang-ulang lebih dari 3 kali, saya yakin yang gak nyatet nanti kalau istri nanya, nanti istri bapak nanya, Pak, hadir tadi pengajian di Al-Furqan? Alhamdulillah mama, suami kamu duduk paling depan. Siapa yang ceramah? Namanya lupa, pokoknya tadi ada pantunnya aja. Apa ceramahnya? Ngebahas tentang anak. Berapa huruf? 4. Ada Qurannya? Ada. Surat apa? Mama jangan cerewet, pokoknya Quran aja. Nah, Bu, ya, tadi di Quran surat An-Nahl ayat 78 Bapak Ibu. Surat apa? Ayat berapa? Adik-adik, Ustaz ingin bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 78 Bapak Ibu. Apa artinya? Kita lihat. Wallahu, dan Allah akhrajakum, telah mengeluarkan kamu sekalian, min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kamu sekalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengerti sama sekali. Wa ja'ala lakumus sam'a, akan tetapi setiap anak yang lahir Allah berikan punya pendengaran, wal absar, punya penglihatan, wal afida, juga punya hati, la'allakum tashkurun, semoga kamu sekalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, pernah nggak lama-lama tinggal di Pekanbaru, di Riau, di Masjid Jami Al-Furqan, mentang-mentang bapaknya guru, bapaknya yai, bapaknya ustaz, ibunya ustazah. Begitu anak lahir, dari rahim ibu ustazah yang hafal 30 juz, ada nggak begitu bayinya lahir masih merah langsung hafal surat Yasin? Halo? Ada apa enggak? Jangankan yang baik, yang mudah bulat balik aja kadang-kadang baca Yasin Bapak Ibu suka ketukar. Dek, adik, dek, di kampung Ustaz ada anak muda merasa sok hafal surat Yasin, di Ustaz kasih surat nolak, saya hafal Ustaz. Begitu dipimpin baca Yasin pakai mikrofon suara kencang keluar, ternyata 4 ayat benar, ayat 5 balik ke Fatihah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim siratal ladzina. Bisa nggak terjadi begitu? Bisa nggak terjadi begitu? Ini makanya saya ceritakan bisa saja. Tuh buat kalian ke depan
pentingnya mengaji, pentingnya ngaji, pentingnya ngaji, jangan ngopi mulu. Habis ngaji ada luang buat kopi, silakan. Raih hidup berkah bersama luang buat kopi. Iya, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya teruskan. Makanya anak 4 huruf Bapak Ibu ini bukan berdasarkan pendapat Taufikur Rahman, tapi merujuk kepada bahasa orang-orang bijak yang saya sederhanakan berdasarkan ilmu kirata yang dikira-kira tapi nyata. Nah, tadi yang pertama dari anak huruf apa? Udah, satu dulu ya, pelan-pelan kita bahas. Bapak Ibu setuju nggak kalau hanya maknanya adalah amanah? Gimana Pak? Bu, gimana Bu? Setuju apa enggak? Setuju. Bukan kata saya Bapak Ibu, di dalam Quran ya, ini bicara amanah terhadap anak-anak kita. Jujur, untuk mendidik mereka bisa mencetak regenerasi yang hafal 30 juz nggak segampang membolak-balikan telapak tangan. Saya belum lama, ada sebelum pandemi, antara 2 tahun yang lalu, ini bukan cerita kadang-kadang. Jadi kebetulan sampai depan rumah sudah jam 1:30 siang. Saya lihat di depan parkiran rumah halaman sudah ada mobil silver Avanza parkir. Begitu saya turun mau masuk ke rumah, turunlah drivernya, sudah orang tua antara 60 tahun ke atas. Dia pun mendatangi saya memberi salam. Saya jawab salamnya, saya bilang mau ketemu siapa Bapak? Mau ketemu Ustaz. Oh, saya tanya lagi, sebelumnya ada janji? Enggak. Tadi nunggu di situ dari jam berapa? Dari jam 10 pagi. Kita nggak ada janji kan Pak? Nggak ada Ustaz. Oh berarti saya nggak salah karena nggak ada janjian sebelumnya. Saya tanya lagi, tahu alamat saya di sini dari mana? Saya telepon ke TVRI Ustaz, karena saya sering ikutin acara Ustaz yang diserang Islami di TVRI. Oke. Sudah, saya tanya sudah sholat zuhur? Sudah. Ya udah, saya persilakan duduk ke ruang tamu. Saya minta tolong orang rumah untuk menyiapkan makan siang. Selesai saya ragu-ragu, saya turun. Saya tanya suami istri yang datang, Bapak dari mana datangnya? Dicerita, kami tinggal di daerah Serang Banten. Oh lumayan jauh. Jadi kalau dari Serang Banten ke tempat kami tinggal di Bogor kurang lebih hampir 4 jam. Apa yang bisa saya bantu? Dia cerita, Ustaz, anak kami yang pertama sudah menikah, yang kedua perempuan, dan sekarang kuliah di Trisakti Jakarta. Lantas kemarin anak saya datang ke rumah, lantas bercerita untuk menceritakan masa depannya. Intinya dia cerita kepada saya, tolong ayah dan ibu restui saya sudah menentukan calon pendamping hidup saya, seorang laki-laki. Intinya ternyata berbeda akidah ya. Jadi Bapak Ibu, dia curhat kepada saya perihal tentang anaknya yang lebih memilih karena mengedepankan cinta, rela untuk mengobrolkan akidah. Bu, Pak, tadi anak berapa huruf? Ayat pertama apa? Ayat pertama apa? Amanah. Amanah. Bukan amanah. Pertama apa tadi? Amanah. Kata Quran bicara amanah Bapak Ibu, ini masalah akidah. Kata Quran di surat ketiga juz keempat ayat 91. Saya ulangi, kata Quran bicara akidah, surat ketiga Ali Imran juz keempat ayat ke-91. Halo,
Surat keberapa? Ketiga. Juz berapa? 4. Ayat berapa? 90. Ini kira-kira nama-nama suratnya kalau nggak ditulis dan bermata nempel semua pada apa? Ya, saya sengaja saya ulang-ulang Bapak Ibu, dan saya niat jauh-jauh datang ke Jakarta ke sini bukan hanya mengucap pantun aja. Kalau pantun mah insya Allah memang kita bumi Melayu. Ya, saya untuk ukuran 1-2 jam kalau kita pengen pantun insya Allah ikan bawal saya terong, situ jual kita borong. Ya bukan beli lagi, tapi saya pengen ngaji, maka yang pertama saya selalu sebutkan suratnya, surat keberapa, juz berapa. Nah bicara akidah Allah sebutkan di Quran surat ketiga Ali Imran juz keempat ayat ke-91. Nah dengerin dulu ya nak ya, ya siap disimak ya. Ibu, bu, ibu-ibu yang ada di hadapan saya kira-kira hobi nggak sama perhiasan? Halo, hobi nggak sama perhiasan? Ini saya gambarkan berbicara perhiasan sebelum masuk ke surat. Ternyata besok ibu mendapat kejutan dari suami. Suami kerja berangkat, begitu siang dia nelpon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama di mana? Di rumah. Udah selesai sholat zuhur? Udah selesai ngaji? Sudah. Kenapa Pak? Coba mama masuk dah ke dalam kamar. Terus di kamar kan ada lemari. Lanjut, di dalam lemari ada laci. Kemudian mama buka laci tersebut. Bu, ibu masuk ke dalam kamar. Bismillah buka pintu lemari. Bismillah buka laci. Ternyata di dalam laci bu ada kotak. Kalau tidak berwarna merah marun, warnanya biru. Warnanya apa bu? Biru. Begitu sebelah kotak ada kwitansi. Ternyata bacaannya perhiasan gelang emas Dubai. Bukan baru, emas Dubai yang merah jenuh, masya Allah. Dan ibu lihat gelangnya berapa beratnya? 200 gram. Amin gitu bu. Dicontohin yang baik kok. Di masjid ngomong yang baik-baik saja. Bu, ibu, kira-kira mendapat hadiah begitu dari suami, ibu ke suami makin cinta apa makin marah? Kadang-kadang. Nah kita harus sering kasih hadiah ke istri kita Pak. Bu, ulangi lagi bu, ibu makin cinta apa makin marah? Teriak ada banyak. Iya, cinta banget tuh. Kenapa bu? Tuh ada bangetnya tuh. Iya. Itu ibunya langsung nelfon tuh ke suaminya. Biasanya manggil bapak, melihat emas terus langsung nelfon, ucapnya berubah sambil terputus-putus. Apa ucapan istrinya? Bebek. Langsung suaminya nanya, mama kenapa? Langsung keluar bahasa pantunnya, kelapa puan ada setangkai, boleh dibawa dari pasar Seribu. Ilmu apa yang bapak pakai? Siang malam mama makin kebawa mimpi. Baru 200 gram. Baru 200 gram. Kita lihat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 91 bicara akidah. Nah disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bi ulaika lahum adabun alim wa ma lahum min nasirin. Mohon maaf, surat keberapa barusan? Ketiga.
udah mulai nyaur nanti ya. Juz berapa? Ayat berapa tadi itu? Bukan Taufik Rahman yang ngarang, bicara akidah. Kalau tadi baru 200 gram aja ibu langsung berubah cinta banget, tapi ketika melihat dalam Quran bukan katanya. Yuk kita lihat, innalladzina, sungguh orang-orang yang kafaru, mereka murtad, kafir, murtad. Bahkan begitu murtad, wa matu wa hum kufar, sampai tutup mata dalam keadaan murtad, dalam keadaan bukan agama Islam. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar, Allah menegaskan falan yubbara, maka nggak akan bisa diterima sekalipun membayar Allah, sekalipun menyogok Allah, sekalipun minta maaf sama Allah. Bukan 200 gram, bukan. Mil'ul ardi zahaban, mil'ul ardi zahaban, bumi beserta isi-isinya jadi emas. Bapak Ibu, tadi yang diberikan hadiah sama suami berapa gram? Itu baru 200. Buat akidah yang sebegitu mahalnya, di saat murtad lantasan tutup mata meninggal dunia dalam keadaan kafir, bisa bayar Allah bukan pakai 200 gram. Mil'ul ardi zahaban, bumi beserta isi-isinya jadi emas, untuk nyogok Allah, untuk minta maaf sama Allah. Ulaika lahum adzabun alim, mereka berhak mendapatkan seksa yang amat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka penolong sama sekali. Halo, halo anak-anak, halo anak-anak. Berarti akidah itu penting apa enggak? Bapak Ibu, akidah itu penting apa enggak? Yuk bicara amanah. Huruf ayat pertama, Nabi ketika meriung dengan para sahabat, Nabi bertanya begini, ma ta'uduna raquba fikum, wahai para sahabat-sahabatku, apakah menurut kamu pengertian mandul? Pak, Ibu, Nabi nanya sama sahabat, apa pengertian mandul? Apa pengertian? Mohon maaf, tolong bantu jawab. Kira-kira menurut Jamaah Furqan apa pengertian mandul? Hah? Mandul apa? Yang tidak punya? Ibu sama? Sama ya? Mendengar jawaban sahabat sama dengan Jamaah Furqan, Nabi menyanggah. Kata Rasulullah, laisa dzaka birraqubi, kalau menurut aku mandul bukan yang gak punya anak. Halo, menurut Nabi, saya bacakan di hadisnya. Jadi Nabi mendefinisikan mandul bukan yang gak punya anak. Saya ulang, Nabi mendefinisikan mandul bukan orang yang gak punya keturunan, bukan orang yang gak punya anak. Para sahabat saya kaget pas saat itu. Lantas nanya, lantas apa ya Rasulullah? Mandul menurut engkau? Nabi jawab, walakinnahu ar-rajulu alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an. Itu terjemahannya. Mohon maaf, itu bahasa hadisnya. Perlu saya terjemahkan apa enggak? Bapak Ibu pengen tahu nggak apa pengertian mandul menurut Nabi? Penasaran nggak? Kepo apa enggak? Kepo aja apa kepo banget? Jawab jangan nih. Jawab jangan. Jawab. Pak, Bu, tolong disimak. Ini buat kita semua sebagai orang tua. Anak-anak diam dulu ya. Halo, diam dulu ya. Bapak Ibu masih mau ngaji nih, ya. Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Kalau disimak nih, ini buat saya yang bicara. Mandul kata Nabi justru orang yang anaknya banyak. Ya, ya. Mohon maaf, disimak nih. Belum selesai saya ngomong, Pak. Kata Rasulullah, mandul yang anaknya banyak, yang cucunya banyak, tapi begitu besok dirinya meninggal dunia, anak cucunya tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa buat dirinya.
Halo, bisa dipahami? Sudah kita siapkan belum Pak? Di saat besok kita terkujur antara barat dan timur. Ibu, 4 hari yang lalu ada sepasang selebritis yang meninggal dunia. Siapa namanya tuh? Apa? Bu, Vanessa sendirian apa sama suaminya? Siapa nama suaminya? Bibi. Apa? Padahal kejadian ini Jombang, orang Riau tahu. Bu, Pak, nah itu Vanessa sama Bibi meninggal dunia usia tua apa muda? Punya anak besar kecil? Anaknya berapa? Siapa namanya anaknya? Coba kita tes ya. Nah, kira-kira kalian bisa nggak terusin kayak jawaban gitu tuh? Terusannya apa nih? Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, dia berkata, tadi anaknya Bibi sama Vanessa cowok apa cewek? Udah tua apa masih kecil? Ada berapa? Namanya siapa? Ya, ini bukan katanya, berarti lebih cepat tontonan yang masuk ke mereka ketimbang tuntunan. Makanya kalau melihat tontonan yang berisi tuntunan, besok pagi ketemu sama saya di SCTV. Bener kan? Besok pagi subuh wilayah Pekanbaru jam 4:04, berarti masih dulu karena tayangnya jam 4 bersama Cing Abdel di SCTV. Kapan? Besok pagi. Iya, oke, seterusnya Ustaz promosi ya sekalian ketemu. Hadirin hadirin rahimakumullah. Nah, Bu, jadi mandor untuk Rasulullah orang yang anaknya banyak, yang cucunya banyak, tapi begitu dirinya meninggalnya udah diam lagi, kesini lagi nak ya. Nah, diam lagi ya. Tapi begitu dirinya meninggalnya, anak cucunya tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa buat dirinya. Bisa bayangkan besok diri kita dimandikan, selesai dimandikan dibungkus dengan kain kafan, dimasukkan ke dalam keranda mayat. Keranda mayat digotong, diletakkan di depan mihrab Masjid Al-Furqan. Pak, Bu, mohon maaf, jangan tersinggung nih. Kita tanya diri kita, sudahkah kita menyiapkan ada anak kita atau mantu kita yang siap tampil menjadi imam menyolatkan jenazah kita? Halo? Kira-kira kalau kita nggak persiapan dari sekarang, bisa nggak anak mantu kita untuk memimpin sholat jenazah dari kita? Nggak gampang. Tuh, mandul menurut baginda Rasulullah. Hadirin hadirin rahimakumullah. Huruf anak 4 huruf. Huruf pertama apa tadi? Amanah. Ketika amanah dijalankan, anak ngerti agama. Huruf yang kedua M-nya buat orang tua, nikmat. Apa? Apa? Nikmat. Gimana enggak nikmat Bapak Ibu? Ya, saya bukan cerita ke orang-orang. Anak saya yang kecil dari usia SD sudah saya pesantrenkan. Begitu libur, master Pak, sedih sah, jauh mana? Sedih, sangat sedih. Kita bukan malaikat, kita manusiawi. Bohong kalau kita nggak sayang sama anak. Sedih, apalagi masih SD, udah jadi seorang tua. Begitu masa libur pulang, libur, Masya Allah, dia mimpin sholat maghrib jadi imam. Selalu jadi imam, begitu jadi imam, dari baca Fatihahnya udah beda sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
ngelamun ngedengar anak baca Fatihahnya udah begitu. Bohong kalau kita nggak sedih bahagia. Bohong kalau kita nggak bangga. Kelar Fatihah, saya dengar lagi, ya Allah, udah beda sama orang tuanya. Orang tuanya paling baca surah langganan, kuliah begitu jadi imam dia. Angkan Nabi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ya Allah, saya di hati ucap, Masya Allah, udah juz 3 yang dibaca. Pak Bu, rahimahullah, kira-kira kita punya anak seperti itu, mohon maaf, hati kita bahagia banget, nikmat buat orang tuanya, amanah dijalankan, nikmat buat orang tuanya. Besok kita nggak ada umur, anak kita bisa mendoakan kita, anak kita hidup berdasarkan agama, nikmat buat kita. Orang tua nggak ada, ternyata meninggalkan harta, nggak pelit buat sedekah. Hanya apa tadi? Hanya amanah. N-nya apa? Huruf yang ketiga, ketika amanah diabaikan, bukan nikmat buat orang tuanya, tapi apa? Ancaman. Apa? Dek, Ustaz minta tolong maju seorang ke sini. Siapa yang mau? Yuk, ini bicara ancaman. Ada nggak? Seorang. Yang mana? Jangan tunjukkan. Yang mau? Ayo bantu Ustaz. Udah makin malam nih. Hujan udah turun pula. Siap? Kamu? Mau? Hah? Ini seorang. Kamu aja deh. Mau? Sini. Ayo. Seorang. Bantu Ustaz sebentar. Ini untuk menjelaskan kurang lebih ya. Yang mana? Yuk sini. Sini. Bantu nggak? Yang kuning itu. Yuk sini. Yuk. Namanya siapa nak? Dapat apa? Muhammad Dafa Pratama. Kelas berapa? Kelas 4 ya. Oke. Anak-anak kalian dipanggil nak mau maju jangan nyesel loh. Dafa dia panggil maju mau ke depan, bukan mau ngomelin, Ustaz mau ngasih uang. Sini tasnya kan. Udah ini. Dapat dirata, dikawang, lihat uangnya asli atau palsu. Ya, nah, akhir palsu. Yes, sir. Udah kami dua. Yes, sir. Berapa? Senang nggak dapat uang? Senang aja, senang banget. Senang banget. Bersyukur ya Pak. Besar. Ya, Bu, Pak, ya kita nggak terasa waktu terus makin malam. Ya, tadi hanya apa tadi hanya pertama? Amanah. Ketika amanah dijalankan, huruf yang kedua apa tadi? Ingat, tapi hati-hati. Ketika amanah diabaikan, bukan nikmat orang tuanya. Huruf yang ketiga ancaman. Dapat ikhlas nggak bantu Ustaz? Nah, ikhlas kalau cepet kok. Iya, ya, besar. Gini Pak, ya, ini belum masuk pada ancaman, tapi jadi fitnah. Nih, ini tangan. Anak-anak kamu Dafa, juga Bapak Ibu, rahimahumullah, siap atau enggak siap menerima atau enggak menerima kondisi anak-anak zaman sekarang. Dari segi salaman saja kepada orang tua, salaman kepada guru,
Mohon maaf nih, fenomena yang ada saya perhatikan, terutama di Indonesia, cara mereka bersalaman, dapat tangan lemesin ya, tangan ikutin ya, ya kan? Pertama, begini modelnya, menaruhnya ke kepala, itu model pertama. Model kedua, anak-anak zaman now Bapak Ibu, yang mereka nggak dididik dengan akhlak, orang tuanya nggak open pula, nggak ada perhatian, nggak dididik sama guru-guru ngaji, salaman kepada orang tua, salaman sama guru. Model kedua begini. Halo, banyak nggak begini modelnya? Hah? Tuh, Pak, Bu, Ustaz memang dosa, bukan dosa, tapi akhlaknya nggak mencerminkan nikmat buat orang tuanya. Bisa jadi kedepannya jadi ancaman. Model kedua. Model ketiga, anak-anak teman-teman dapat diperhatikan ya, anak-anak teman dapat perhatikan ya, biar nanti jadi contoh buat kalian cara-cara yang salah yang dipakai. Model ketiga, salaman anak-anak zaman sekarang Pak, mereka tidak taruh ke kepala, tidak taruh ke jidat, dia taruh ke pipi kanannya. Bapak Ibu jelas? Banyak gak anak sekarang begini salamannya Pak? Hah? Banyak mana? Model ketiga, model keempat, salaman anak zaman sekarang mana? Ditaruhkan begitu. Ibu perhatikan, banyak gak yang musik sekarang? 1, 2, 3, 4. Anak-anak teman dapat, anak teman dapat, itu cara yang salah atau benar? Cara yang salah atau benar? Salah. Kira-kira kalau kemarin kalian begitu, siap nggak habis ngaji malam hari ini merubah cara salaman ke orang tuanya gitu? Siap dirubah? Dapat? Ini salah benar salah? Begini? Salah. Begini? Salah. Begini? Salah. Boleh lagi, karena dapat harus bilang benar. Benar salah ini? Salah. 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 Boleh lagi nak? Benar salah? Salah. 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 Dapat mau nggak cara yang benar? Mau ya? Tapi janji dipraktekkan ya. Siap ya? Ingat malam ini tanggal 10 November 2021 dapat nanti besar. Ingat dalam hati terus, Ustadz manggil maju ke depan, teman-teman saya pada nggak mau, saya maju, saya dapat uang 100.000. Ingat tuh, jangan ingat terus Pak. Mungkin saya nggak ada umur, tapi adanya kayak gitu terus ya. Masya Allah, apa arti uang 100.000? Kecil, selewatan, tapi ilmu yang tertanam dalam hati ini nggak bisa dihargakan oleh materi. Ya, saya ikhlas kasih uang jadi contoh buat anak-anak dan teman-teman apa yang lainnya. Dapat, kalau malam ini kesel yang lebih benar, mau mempraktekannya. Oke, pertama, kenapa saya bilang salah? Yuk, logika dulu, itu logika. Cium tangan, cium. Kalau kita cium apa? Cium apa? Cium apa namanya? Kepala. Besok ada soal pelajaran IPA. Apakah indera penciuman? Ibu jawab kepala. Halo, Anda waras? Itu logikanya. Kedua, mana dalilnya? Anak-anak zaman sekarang nanya, dalilnya mana? Berdasarkan hadis Nabi, biar anak-anak kita nggak jadi ancaman. Wahai para orang tua, sering-seringlah mencium anak kita pada tempat-tempat. Berapa tempat? 1, kata Rasulullah. Ini saya buka kopiah saya dan jelas. Seringlah mencium anak kita pada bagaimana? Yang pertama, muqaddamatul roksi. Bahasa hadisnya begitu, muqaddamatul roksi. Apa artinya? Tempat paling depan tumbuhnya rambut. Bahasa kita namanya ubun-ubun.
Sama nggak sama di Riau bahasanya tuh? Itu yang pertama, ubun-ubun. Kedua, kata Rasulullah, sering-seringlah kita mencium anak kita. Pada bagian kedua, bahasa hadisnya disebutkan jabah abdul. Jabah abdul. Apa artinya jabah abdul? Nih, apa namanya ini? Ya, nih kedua. Ketiga, Rasul memerintahkan sering-seringlah kita mencium anak kita. Pada bagian ketiga, apa? Khudai, khudai, pipi kanan, pipi kiri, pipi kanan, pipi kiri. Udah tiga tuh. Pertama, muqaddamatul ras, bahasa kitanya ubun-ubun. Kedua, jabahatul, kening, dahi, jidat. Ketiga, khudai, pipi kanan, pipi kiri. Keempat, ini yang jarang diperhatikan. Nih, ya Rasulullah contohkan kepada putri-putrinya. Selingat tangannya. Begitu cium tangan, Siti Fatimah meletakkannya. Siti Fatimah meletakkannya bukan ke kepala, bukan ke jidat, tapi ke depan hidung. Bukan di atas hidung. Kalau di atas hidung juga kurang pas, karena kasihan hidung yang sudah maju ke dalam. Kalau di atas nanti ketinggian. Ya, tapi depan hidung, depannya buat hidung. Nah, kelar anak kita mencium tangan Bapak Ibu, kita cium lagi. Sambil dipeluk, dibacakan doa surat ke-37 juz 23 ayat 100. Saya ulang, surat ke-37 juz 23 ayat 100. Siapa tuh yang baca itu? Di Quran yang mengabadikan, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Saya ulangi, surat ke-37 juz 23 ayat 100. Kecup ubun-ubunnya, kecup jidatnya, kecup pipi kanan kiri, atau cium tangan kepala kita. Dia cium tangan, bukan ke sini, bukan ke sini, bukan ke sini, tapi kayak hidungan. Kelar, ambil ke tangan kita, cium lagi. Sambil peluk, doakan Rabbi habli minasyolihin. Surat berapa tuh? 37 juz 23 ayat 100. Makanya terbukti bukan Nabi Ibrahim. Saya bacakan, saya ulangi, tolong simak. Yang bisa ngulangin saya kasih hadiah 500.000. Benar kan? Dibuktikan. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadab bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nadab bin Ma'ab bin Adnan bin Ud bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabi bin Ismail alaihissalatu wassalam bin Nabina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mana yang mau dapat duit gopek? Iya Pak, saya sebut 13 lagi, ketemu dengan Nabi. Sebut 2 lagi, ketemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Tuh bangga menjadi umat Islam. Sejarahnya bukan cerita bohongan, sejarahnya nohok, debat, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mohon maaf, jadi kembali lagi, Dafa, salamannya gimana mana? Nah, kelak anak kita cium tangan Bapak Ibu, biasakan kita cium lagi. Kita peluk, silakan pilih ubun-ubunnya atau jidatnya atau pipinya atau tadi, sambil doakan seperti doa Ibrahim untuk anak cucunya. Allah buktikan akhirnya Nabi kita Muhammad dan Nabi Ibrahim dan Ismail, doanya surat ke-37 juz 23 ayat ke-100. Rabbi habli minasyolihin. Paham Bapak Ibu? Jelas saya bicara nih? Paham ya? Anak-anak teman dapat paham? Dapat paham ya? Paham ya? Siap dijalankan? Siap diamalkan? Senang nggak? Senang nggak? Dapat cepet. Nyesel. Dah, silakan kita kembali. Ya.
Bapak Ibu, anak berapa huruf tadi? 4. Huruf pertama apa? A. Apa maknanya? Amanah. N-nya apa? Huruf ketiga apa lagi? Ancaman. Nah, huruf K-nya, kendalikan mereka dengan pengetahuan agama. Kendalikan mereka dengan pengetahuan agama. Kendalikan mereka dengan pengetahuan agama. Pak rahimakumullah, enggak mewajibkan. Nah, kamu di pesantren harus jadi ustaz. Enggak boleh kita maksa anak kita harus jadi kita. Nah, saya bapaknya dokter, kamu jadi dokter. Jangan memaksakan anak harus jadi kayak kita. Yang jelas kendalikan mereka dengan program agama. Silahkan nanti pelajari agama, ternyata lapor anak yang paling tua di kakak bla 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 ya untuk jurusan hubungan internasional karena bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Jepangnya bagus, izinkan. Alhamdulillah agama sudah nempel, silahkan. Otaknya boleh Jerman, otaknya boleh Prancis, tapi tetap hatinya Mekah dan Ka'bah. Paham Bapak Ibu? Tuh, makanya kayaknya kendalikan dengan pengetahuan agama. Nah, saya haturkan makasih wasilah daripada AR Manajemen, saya bisa silaturahim malam hari ini ke Masjid Jami Al-Furqan. Begitu komunikasian dari semenjak di Jakarta menjelaskan visi dan misinya, ini Masya Allah. Karena yang namanya mencetak regenerasi penghafal Quran nggak segampang membolak-balikan telapak tangan. Nah, lewat AR Manajemen ini, di mana kiprah mereka berdakwah untuk menciptakan 1000 ya rumah tahfiz Quran, yatim duafa yang